Hello ladies and gentlemen, balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam dengan lindungan Tuhan dan segala sesuatu yang kalian usahakan bisa dipermudah. Amin. Aku mau sapa dulu untuk subscriber baru. Terima kasih sudah subscribe channel ini. Semoga betah. Kalau misalnya kalian mungkin subscriber yang udah lama banget subscribe, thank you so much atas komen-komennya juga, like dan komennya, thank you semuanya. Kali ini Regina mau lanjutin podcast yang kemarin kan sudah tuh tentang Starseed dan Pleiadian Starseed. Nah sekarang bagian Orion Starseed. Jadi aku bakal jelasin per planet gitu kan ya gitu. Nah sekarang ini bagian Orion Starseed, oke? Langsung aja. Untuk Orion Starseed sendiri ini pertama tentang planetnya dulu ya kan. Orion Star System atau Orion Belt ini adalah pusat tempat di mana planet ini tuh isinya energi feminin dan energi maskulin itu jadi satu. Jadi memang kan yang seperti yang kita tahu, energi feminin itu emosional dan energi maskulin itu unemotional. Maksudnya dia kayak neken emosionalnya gitu biar nggak keluar gitu. Tapi kalau misalnya feminin kan dia membebaskan emosionalnya. Nah, ini gitu tuh. Keseimbangan ini yang selalu diterapkan di sana gitu, di Orion Star System gitu. Dan biasanya kalau misalnya Orion Group ya, para grup Orion dan orang-orang Orion ini diatur dalam satu dalam satu sistem di mana memang mereka tuh kayak punya teknologi yang bisa ngatur emosional seseorang. Jadi ibaratnya yang hidup di Orion Planet gitu tuh ya, di Orion Star System itu pasti emosionalnya diatur sama teknologi itu gitu. Entah itu sebuah alat, entah itu sebuah sistem, tapi mereka memang punya gitu loh, punya itu untuk bisa nyimbangin antara energi feminin dan energi maskulin gitu. Jadi mereka sama sekali nggak punya kebebasan untuk ngelakuin apa yang mereka pengen lakuin atau mereka pengen ekspresikan gitu. Jadi rata-rata makanya orang-orang Orion sendiri itu di sana tuh banyak traumanya karena banyak diatur gitu. Aturannya ketat banget dibandingkan sama planet-planet lain gitu loh. Jadi makanya ketika mereka diturunkan ke bumi gitu tuh ya, dilahirkan ke bumi itu bebas banget berasanya gitu karena mereka bebas dari sistem Orion gitu loh, Orion System. Jadi pakainya kan sistem bumi kan kalau misalnya seandainya mereka lahir ke bumi, tapi karena memang banyak traumanya gitu. Jadi biasanya mereka itu pas lahir ke bumi itu banyak banget kalau misalnya ke-trigger sama orang tuh langsung langsung kayak anxiety atau depression gitu tuh karena memang mereka punya trauma-trauma tersendiri apalagi ketika turun ke bumi itu berurusan dengan hal-hal yang mengekang mereka itu udah pasti kebawa lagi gitu tuh. Dan biasanya nih Starseed Orion ini biasanya jalan-jalan tuh nggak cuma di bumi doang. Jadi misalnya ada yang lahir di bumi, ada yang di Pleiadian dan paling sering itu di Pleiadian sama di Andromedan gitu. Tapi di bumi juga sekarang lagi banyak gitu. Populasi paling banyak dari Starseed sendiri itu Orion sekarang gitu, paling banyaknya gitu ya. Sekarang ini. Dan ciri-cirinya adalah yang pertama yaitu mereka tuh biasanya pemaaf. Orion Starseed itu pemaaf dan mereka peduli banget sama bumi. Planet bumi itu udah kayak yang karena bisa membebaskan mereka ibaratnya gitu kan karena mereka masih punya kebebasan di planet bumi jadi mereka tuh kayak yang ibaratnya iba atau punya balas kayak budi gitu loh kayak hutang budi sampai mereka tuh bawaannya tuh pengen kayak harus ngejaga aja gitu harus peduli banget gitu jadi kalau misalnya mereka tuh bukan tipikal yang cuek-cuekan aja gitu sama bumi dan memikirkan dirinya sendiri enggak sama sekali dia pasti memikirkan planet bumi itu harus sebegini harus itu begitu gitu jadi kayak gitu. Terus yang kedua nih, mereka ini Orion Starseed ini sangat-sangat inspiring banget. Terutama di dalam bidang entrepreneur atau kewirausahaan itu mereka itu ini banget. Mereka inspiring banget gitu loh. Rata-rata memang ini ya kayak yang milioner-milioner gitu kan kayak gitu. Memang dari Orion ini gitu. Dan mereka juga nggak tertarik tentang moneter ya nggak tertarik dengan hal-hal yang berbau keuangan banget gitu ya tapi mereka itu jadi miliuner itu emang dikhususkan untuk dia dapat uang setelah itu saving terus jadi filantropis gitu jadi khususnya untuk kemanusiaan lagi gitu jadi memang kadang mungkin mereka kalau udah
charity atau bagi-bagi uang itu ke orang lain atau ke yang membutuhkan itu udah nggak hitung-hitungan gitu. Jadi udah kayak langsung berapa miliar, berapa triliun gitu. Jadi memang mereka tuh menggunakan uangnya itu memang buat saving untuk kemanusiaan, bukan untuk dirinya sendiri kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada milioner yang memang misalnya dia penghasilan sekian tapi memberikan hasil dia 80%-nya untuk humanity, itu berarti Orion tuh pasti udah kelihatan gitu ya. Terus mereka juga kan punya misi di Golden Age ya, di masa-masa emas ini yang mau menuju ke 5D ini. Jadi intinya uang yang mereka punya itu digunakan untuk bisa ngarahin orang-orang ini ke arah sana gitu. Jadi ibaratnya biar manusia ini punya persiapan gitu loh, nggak terlalu buta banget sama hal-hal yang memang bikin mereka tuh malah terpuruk gitu loh. Jadi mereka tuh kayak gimana caranya bikin uang ini tuh berguna kayak gitu loh. Terus yang ketiga, biasanya kalau Orion Starseed sendiri itu logical banget. Logikanya jalan banget. Terus biasanya fokus banget sama kerjaan gitu loh. Jadi nggak terlalu sering komunikasi sama Realm, beda sama Pleiadian. Kalau misalnya Pleiadian itu dia setiap hari pasti kontekan sama Realm gitu loh. Bahkan mungkin kayak di setiap jamnya mungkin kayak ngobrol sama Realm gitu. Tetap kalau Pleiadian ya, tapi kalau Orion sendiri dia nggak terlalu komunikasi sama Realm karena mereka bukan perasa, melainkan mereka itu pemikir gitu. Jadi bukan yang suka banget gitu loh, suka banget kayak ngefeel ngefeel 5D banget gitu loh. Jadi beneran suka banget mikir, suka banget analisa gitu, suka banget analisa orang dan berusaha untuk tahu segala sesuatu di balik layar. Misalnya kayak orang ini, dia nganalisa orang tuh begini. Oh, ternyata dia punya punya niat yang seperti ini gitu di baliknya gitu. Jadi di orang-orang Orient tuh emang biasa biasa nganalisa orang seperti itu gitu. Jadi ibaratnya orang juga nggak bakal bisa bohong sama Orient Starseed. Jadi kalau ada yang bohong ya kelihatan gitu, ketahuan sama dia gitu. Karena memang mereka bagus banget kalau urusan strategi gitu loh, strategi sama rencana jangka panjang maupun jangka pendek. Jadi urusan masalah kayak mau bikin rencana-rencana itu bagus, mereka tuh bagus banget. Dan mereka itu tipikal yang suka banget ngerjain kerjaan tuh satu dulu, satu dikerjain beres baru ngerjain yang lain. Jadi bukan yang tiba-tiba yang ngerjain segala sesuatu dalam waktu barengan gitu, tapi dia satu dulu baru nanti ke yang lain kayak gitu. Itu Orion Starseed. Terus ciri selanjutnya itu punya banyak banget pendapat gitu dan mereka kritis banget. Jadi mereka itu tipikal yang punya banget pendirian sendiri, pendiriannya tetap dan selalu pengen orang lain itu bisa satu pemahaman sama dia gitu. Jadi orang lain tuh harus ikut dia gitu, ikut pemahaman dia gitu. Padahal nggak semua orang kan kayak gitu. Jadi ibaratnya di bumi ini dia harus belajar kalau misalnya nggak semua orang bisa satu pemahaman sama kalian gitu. Ibaratnya kalau kalau Rian tuh harus belajar tentang itu di bumi gitu. Tapi emang dasarnya ya gitu tuh dibilang batu memang gitu karena memang punya kalau udah tetap satu prinsip udah gitu tuh dan orang tuh harus ikut dia gitu. Dia tuh tipikal yang kayak gitu kalau Orion Starset. Dan dia itu wisdom seeker gitu tuh. Jadi kayak yang suka banget cari pengetahuan atau suka banget cari-cari ilmu dan karena itu yang bikin mereka pede gitu. Pede untuk bisa nginfluence people atau untuk bisa menginspirasi orang tuh dia cari-cari ilmu gitu loh. Jadi dia bukan tipikal yang download tapi tipikal yang cari-cari gitu loh. Jadi tipikal yang belajar tuh dari buku, video, atau lain-lain lah. Emang buat sengaja banget gitu loh. Buat senjata biar nggak terlihat bodoh di depan orang lain gitu tuh. Jadi biar orang lain tuh tertarik sama dia tuh ya dia berusaha gitu loh. Bukan memang bakat gimana ya, bakatnya download dari realm atau wisdom tuh di download sama dia enggak. Tapi dia cari gitu. Jadi tipikal yang begitu, dia pengen orang lain tuh bener-bener suka sama dia kayak gitu. Itu tipikal Orion Starseed sih. Jadi kayak yang memang image itu penting banget buat mereka. Terus yang selanjutnya itu dia pasti ngalamin di bumi itu experience-nya relationship challenge atau ada hambatan di relationship karena memang dia itu logik terus gitu pakai logik terus. Dengan kalau relationship hubungan pasti pakai hati dong, pakai ada perasaan kayak gitu, tapi dia nggak bisa gitu.
Jadi logika aja terus gitu sampai akhirnya agak sulit dia untuk nyari pasangan kayak gitu karena memang rata-rata pasangannya lebih kayak banyak banget yang sorry kalau ada noise ya, banyak banget yang salah paham sama dia gitu. Tapi emang bukan berarti jadi dia tuh ibaratnya hidupnya tuh kayak nggak ada romansa gitu. Kayak gitu. Jadi ya bukan berarti dia nggak mau rasain emosionalnya, tapi dia emang kurang bisa untuk ngakses itu gitu loh. Jadi emang desainnya memang seperti itu. Orion Starship. Dan selanjutnya dia itu adalah independen. Jadi dia sama sekali nggak bergantung sama orang lain. Jadi kalau orang lain mau benci dia atau orang lain mau suka sama dia atau orang lain mau gimana-gimana ke dia ya dia bodo amat gitu. Jadi karena menurut dia yang memang hidup ini sendirian kok gitu. Jadi apa-apa aja nggak ngerepotin orang gitu loh. Nggak bakalan tuh sering-sering ngedengerin Orion Starship curhat tentang oh aku diginiin loh sama temen aku, oh ini tuh digini, dia nggak ada kayak gitu. Jadi bodo amat gitu sama orang lain gitu, dia sebagai tipikal yang kayak gitu sih gitu. Karena ya hidup ini kan jatuh bangun seorang diri, jadi nyantai aja gitu. Dia bilang dia lebih suka gitu me time gitu. Terus dia juga selanjutnya itu dia humoris dan sangat lucu banget guys. Jadi kalau misalnya dia tuh sering banget bikin grup itu jadi ngakak banget. Jadi kayak ngakak banget sampai sakit perut itu karena memang dia selucu itu gitu. Jadi kayak dia nggak niat lucu pun gitu ya. Cuma kayak nyeletuk satu kata dong ngakak gitu orang-orang gitu. Dia seringnya kayak gini nih. Jadi walaupun dia pakai logical gitu, otaknya jalan terus gitu ibaratnya, tapi dia suka banget bikin ngakak orang gitu tuh. Terus dia itu ibaratnya kayak light in the dark gitu. Jadi kalau misalnya lagi ada dalam posisi-posisi mendung gitu ibaratnya kan mendung atau galau gloomy kayak gitu, dia tuh bisa banget tuh bikin orang-orang ngakak gitu gara-gara dia. Jadi apa ya? Gitu kayak hal-hal sepele aja ngakak bisa bikin ngakak gitu loh. Jadi emang sepusat kelucuan tuh ada di dia gitu. Satu kata aja nih, pasti ketawa gitu. Orang lain tuh gara-gara apa yang dia omongin dengan ekspresi dia mungkin gitu. Kadang-kadang mungkin ekspresinya yang kayak ha banget gimana gitu, kayak lucu aja ekspresinya gitu. Dia humoris banget sih gitu. Dan selanjutnya yang terakhir ini ciri-ciri dari Orion Starship sendiri itu jiwa aslinya punya vivid blue eyes, bener-bener kayak matanya tuh biru gitu loh, birunya biru kristal gitu. Jadi kalau misalnya kalian nemuin orang humoris terus suka nganalisa orang dengan baik, strateginya bagus, terus apa namanya, terus dia tuh punya mata yang mesmerizing. Jadi kalau kamu ngeliat matanya nih, kamu kekunci dengan matanya gitu, mata kamu ketemu mata dia, kamu kekunci, kamu udah nggak bisa kemana-mana. Ibaratnya kayak kamu tuh entah itu ngerasain segen, entah itu ngerasain kayak yang hipnotis lah, terhipnotis sama matanya ini loh, cuma sekali tatap doang nih gitu. Jadi emang punya ciri-ciri seperti itu nih kalau misalnya Orion Starship itu. Kalau Pleiadian kan dia lebih ke kayak apa ya, postur tinggi gitu kan, slim kayak gitu. Tapi kalau dia lebih ke mata gitu. Kalau Orion Starship lebih ke mata gitu. Dan misinya di bumi ini adalah untuk inspiring others. Jadi menginspirasi orang-orang untuk menuju ke visi hidupnya, terutama untuk persiapan menuju 5 dimensi atau golden age gitu. Jadi gimana caranya kalau misalnya orang punya visi itu didapetin gitu loh. Jadi dia yang bantu untuk kamu semua gitu ibaratnya untuk bisa mencapai visi kamu atau cita-cita kamu kayak gitu. Jadi nggak melenceng, tetap kamu punya cita-cita dan kamu bisa dapetin itu. Nggak melenceng dari apa yang kamu mau, apa yang kamu visikan sebelumnya gitu. Oke, itu tadi penjelasan tentang Orion Starship. Semoga paham. Apakah kamu salah satunya? Kalau misalnya salah satunya bisa komen. Oke, sampai jumpa di podcast Regina selanjutnya. Bye.